saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema itu hanya sementara, yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Nah, tanggal 11 September 2001 adalah peristiwa yang sangat mengejutkan kala itu, saudara. Di mana dua menara kembar ini di Amerika Serikat dihantam oleh sebuah pesawat terbang, saudara, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab peristiwa itu. Ada banyak yang meninggal, ada banyak yang tewas ketika itu. Gedung-gedung semua hancur, rusak, berantakan. Dan kerugian itu begitu besar kala itu, saudara. Tetapi ada karyawan-karyawan di perusahaan itu yang masih selamat karena mereka datang terlambat. Nah, karyawan yang datang terlambat, yang selamat ini kemudian setelah peristiwa itu, mereka dipanggil untuk memberikan kesaksiannya. Apa alasan mereka kenapa mereka terlambat? Ada yang menjawab, saya terlambat karena alarm jam saya rusak sehingga membuat saya bangun kesiangan. Ada juga yang kemudian beralasan bahwa saya ketinggalan bus. Ada juga yang beralasan saya menumpahkan makanan di baju sehingga saya harus kembali lagi pulang dan menggantikan baju saya. Ada juga yang berkata bahwa saya terlambat karena macet total. Ternyata ada kendaraan yang mengalami kecelakaan. Ada juga alasan-alasan yang lain dari karyawan-karyawan yang terlambat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, barangkali saat itu mereka semua mengalami hal-hal yang menyebalkan, tidak menyenangkan, tidak menyukakan. Aduh, saya jadi terlambat. Aduh, kenapa mesti ada macet? Aduh, kenapa saya harus menumpahkan makanan di baju saya? Mungkin ada banyak orang yang kemudian menjadi mengeluh, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Tetapi beberapa saat setelah itu, saudara, mereka baru mengucap syukur. Karena apa? Karena mereka tidak ada di dalam gedung menara kembar itu yang sedang dihantam oleh pesawat terbang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita juga mengalami hal-hal yang demikian, saudara. Mengalami tidak enak, mengalami diperlakukan tidak adil, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik terhadap keadaan, terhadap situasi, terhadap keluarga. Suami mengalami perlakuan yang tidak baik terhadap istrinya, ataupun sebaliknya istri melakukan sesuatu, mengalami sesuatu yang tidak baik karena perlakuan suaminya. Anak-anak juga dengan orang tua juga dengan anak-anak. Saudaraku, ada banyak orang kemudian bisa mengeluh karena berbagai macam peristiwa, keadaan, situasi yang sedang dihadapi. Bahkan hari-hari ini, saudara, tidak sedikit orang kemudian mengeluh. Kenapa ini corona COVID-19 tidak berakhir-akhir? Kapan berakhirnya? Gak selesai-selesai. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang COVID-19. Kenapa? Ini yang menyebabkan kemudian perekonomian menjadi hancur. Bagaimana orang mau bekerja? Bagaimana orang mau beraktivitas? Bagaimana anak-anak mau sekolah? Bagaimana anak-anak mau kuliah? Bagaimana orang mau bekerja dengan baik, dengan nyaman? Kalau COVID-19 ini tidak selesai, tidak kunjung padam. Semua orang mengeluh akan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Hamba-hamba Tuhan juga mengalami hambatan dalam pelayanan. Orang yang biasa melayani di kantor, di gereja-gereja, di perusahaan-perusahaan, sekarang harus mengalami dampak yang signifikan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, itu hanya sebentar. Saya teringat peristiwa yang dialami oleh Yusuf, saudara, yang harus dibuang oleh saudara-saudaranya ke lubang sumur.
kemudian dijual sama orang Ismail. Setelah dijual sama orang Ismail, dijual lagi sama orang Mesir dan menjadi budak di rumahnya Potifar. Setelah dia menjadi budak, saudara, dia kena fitnah dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tapi Yusuf memberikan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Apa itu, saudara? Dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu yang baik. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, "Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bahkan rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan." Kuncinya apa, saudara? Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita pasti punya maksud di balik semuanya itu. Salam sehat. Indonesia menang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.